Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Gaikotsuki Shisama episode ke-10. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Ark dan Ariane telah berhasil membantu Chiyome untuk membebaskan para manusia hewan yang menjadi budak. Bahkan Ark juga menghancurkan pasar budak Exat yang ada di kota Olaf. Kemudian Chiyome pun memberi informasi kepada mereka kalau selama ini para budak elf tersebut telah dibawa ke Kekaisaran Revlon Suci. Ark dan Ariane pun memutuskan untuk segera pergi ke sana. Sementara itu, berita tentang kematian Pangeran Dakaresh yang dibunuh oleh Pangeran Sek akhirnya sampai kepada Domitianus, kaisar dari negara Revlon Suci. Dan kayaknya si Domitianus ini lagi menyiapkan sebuah rencana jahat. Terus di episode 10 kali ini, terlihat Ark, Ariane, dan Ponta yang lagi dalam perjalanan menuju ke Kekaisaran Revlon Suci. Di tengah jalan mereka ketemu sama gerombolan monster Wyvern yang mirip kayak naga bersayap. Para Wyvern itu ngebikin Ariane gak bisa ngirim burung untuk ngasih pesan ke Danka. Dan akhirnya, Ark pun mutusin untuk ngebubarin gerombolan Wyvern itu. Ark make sihir petir kelas menengahnya buat nyetrumin para Wyvern tersebut. Tapi gak disangka, ternyata petirnya itu juga ikutan nyetrum Ariane dan Ponta yang ada di belakangnya. Alhasil mereka pun langsung tepar. Tapi si Arknya ini tuh malah gak sadar kalau itu semua adalah ulahnya. Loh kenapa nih kalian? Habis makan makanan basi ya? Aduh, emang dasar Artul. Terus ternyata kelakuan mereka itu lagi diamati sama seorang laki-laki misterius yang berada gak jauh dari tempat itu. Sorenya, mereka pun singgah di sebuah kedai penginapan untuk makan dan nginep. Ariane kelihatannya masih kesel sama kelakuan Ark yang nyebelin tadi. Dia pun ngasih tahu Ark kalau mereka nggak punya rute yang pasti untuk menuju ke Kekaisaran Revlon. Bahkan Ariane sendiri kayaknya males untuk menuju ke sana. Karena ternyata di Kekaisaran Revlon perbudakan elf itu nggak dilarang dan udah menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Terus tiba-tiba aja ada seorang laki-laki elf yang datang menghampiri mereka. Ternyata laki-laki itu adalah orang yang mengamati Ark dan Ariane tadi siang. Halo, namaku Karsi. Tapi belum sempat Karsi nyelesain salam perkenalannya, tiba-tiba Ariane nutupin muka Karsi pakai gentong. Rupanya Ariane panik banget waktu ngeliat Karsi yang merupakan seorang elf itu berkeliaran tanpa menggunakan tutup kepala kayak dirinya. Tapi Ariane pun heran saat tahu bahwa para manusia di kedai itu tampaknya sangat mengenal dan ramah banget sama Karsi. Apa maksudnya ini? Tanya Ariane kebingungan. Kayaknya dia sama sekali belum pernah ngeliat seorang elf yang sangat dekat dengan manusia. Setelah itu Karsi pun ngejelasin kalau dia tuh udah beradaptasi dan tinggal di kota itu selama 10 tahun. Dan dalam kurun waktu tersebut, dia dapat hidup berdampingan dengan nyaman bersama para manusia. Apa kamu gak tahu apa yang udah dilakukan manusia kepada elf? Tanya Ariane dengan nada tinggi. Ya, emang bener sih. Para elf sering diperbudak sama manusia. Tapi kayaknya kamu juga berkelana bersama manusia tuh. Bukankah itu juga kombinasi yang unik? Jawab Karsi dan santai. Ariane pun tampak gak bisa ngebalas perkataan Karsi tersebut. Lalu Karsi pun ngasih tahu maksudnya yang sebenarnya. Ternyata si Karsi ini adalah peneliti monster. Dan dia pengen minta bantuan mereka untuk nangkep monster yang berbahaya. Tapi awalnya si Ariane menolak karena mereka sedang buru-buru menuju ke Kekaisaran Revlon. Dan sama sekali gak ada waktu buat ngelakuin side mission kayak gini. Namun, Karsi ternyata nawarin hadiah yang menarik. Dia berjanji bakalan ngasih peta lengkap kerajaan Revlon Suci dan salinan buku studi monsternya. Mendengar hal tersebut, Ark pun jadi langsung semangat. Mereka benar-benar ngebutuhin 2 item itu. Terus karena ngeliat Ark yang hype banget, Ariane pun jadi gak bisa nolak permintaan Karsi dan langsung setuju untuk membantunya. Malamnya saat berada di penginapan, Ariane kayaknya masih galau sama nasib elf yang selalu aja dimanfaatin sama manusia. Ark pun lalu meminta Ariane untuk gak terlalu memikirkannya. Dah lah, mending kita minum-minum dulu. Oh ya, kamu kalau gak kuat ada jus buah juga loh. Kata Ark nawarin Ariane. Enak aja, jangan nganggep aku kayak anak kecil ya. Bentak Ariane sambil menenggak segelas sake. Saat itu juga, muka Ariane pun langsung berubah 180 derajat setelah meminum sake itu. Bahkan kupingnya sampai gerak-gerak sendiri tanpa disadarinya. Ternyata emang sake di tempat itu benar-benar istimewa. Sampai-sampai si Ark juga ikut keenakan. Terus tiba-tiba aja Ariane yang cuma minum 2 gelas itu kelihatan mabuk berat.
Dia pun langsung menerkam Ark dan mulai menggodanya. Ark, minta dong. Mau lagi dong, Ark. Ark, minta dong. Hei, kamu mendengarku kan? Ark, kata Aryane sambil membentur-benturin kepala Ark ke lantai. Ternyata Aryane kalau udah mabuk berubah jadi cewek yang brutal banget ya. Sampai-sampai ibu kedainya tuh ngira kalau mereka berdua lagi selebeo-selebeo dengan ganas. Selamat pagi. Wah, saya dengar kelihatannya semalam kalian mainnya brutal banget ya. Kata ibu-ibu kedai itu menggoda mereka. Aryane pun langsung malu banget setelah mendengar perkataan ibu-ibu itu. Lalu setelah selesai check out, mereka pun bertemu dengan Karshi di depan gerbang kota untuk mulai berangkat mencari monster. Tapi belum apa-apa, si Karshi ini juga ngejekin mereka berdua. Wah, kalian semalam brutal banget ya. Aku dengar juga loh. Mendengar ejekan itu, Aryane pun langsung ngeluarin pedangnya untuk ngebunuh Karshi. Makanya Aryane, lain kali kamu tuh minum jus buah aja ya. Beberapa saat kemudian, mereka pun melakukan perjalanan. Ternyata Karshi lagi mencari monster sandworm yang bentuknya mirip cacing besar Alaska itu. Menurut Karshi, monster sandworm itu besarnya cuma 4-5 meter aja. Dan saat siang, dia bakalan bobo di dalam tanah. Terus, sandworm juga lemah terhadap elemen api. Tapi mending jangan pakai sirah api ya, Ark. Karena aku pengen monster itu tetap hidup untuk kuteliti, kata Karshi. Lalu tiba-tiba aja, Aryane sadar kalau kereta mereka yang lainnya udah hilang. Dan saat itu juga, seekor sandworm yang gede banget muncul buat menyerang mereka. Woi, apanya 5 meter? Ini mah 30 meter lebih, teriak Ark. Kemudian, Aryane pun ngeliat teman Karshi yang lagi dalam bahaya dan hampir dimakan sandworm. Tanpa pikir panjang, Aryane pun langsung lari ke sana buat menyelamatkannya. Dan dengan segera, Aryane langsung merapalkan sihir apinya untuk menyerang sandworm tersebut. Tapi sayangnya serangan Aryane itu sama sekali nggak ngefek apa-apa. Saat itu juga sandworm tersebut langsung bersiap buat melahap Aryane. Untungnya Ark berhasil menahan serangan sandworm itu dengan tangannya. Aryane Dono, bawalah mereka ke tempat yang aman, kata Ark. Aryane pun langsung menurutinya dan segera bersembunyi bersama yang lainnya. Setelah itu, Ark pun langsung beradu kekuatan dengan sandworm tersebut dan berhasil ngebanting dia ke tanah. Alhasil sandworm itu pun langsung pingsan dan gak berdaya. Lalu tampaklah sebuah cincin hitam yang telah rusak dan menghilang. Kayaknya sandworm itu telah dikendalikan oleh seseorang. Hal ini sama seperti kejadian pada Monster Haunted Wolf dan Basilisk kemarin. Setelah ngeliat kekuatan Ark yang kayak monster itu, Karshi dan yang lainnya pun langsung melongo. Dia nggak nyangka kalau Ark bakalan sekuat itu, dan bisa ngalahin sandworm hanya dengan tangan kosong. Akhirnya, setelah mereka berhasil menangkap sandworm itu, Karshi pun langsung berterima kasih dan memberikan imbalan yang telah dia janjikan. Ark dan Aryane pun senang banget saat ngedapetin peta kekaisaran Revlon dan buku monster tersebut. Lalu, teman-teman Karshi dan para manusia yang lainnya pun ikut berterima kasih kepada Ark karena telah membantu mereka menangkap sandworm. Namun Aryane yang masih nggak percaya sama manusia itu lagi-lagi nanyain alasan Karshi tinggal bersama manusia. Aku masih nggak ngerti. Sebenarnya apa alasanmu tinggal bersama manusia? Tanya Aryane kesal. Tenanglah, aku benar-benar nggak ada alasan apa-apa. Aku cuma ngerasa nyaman aja tinggal sama mereka, jawab Karshi menenangkan Aryane. Kemudian Karshi pun menceritakan kalau dulu dia juga sama seperti Aryane. Tapi lama-kelamaan pemikiran Karshi itu berubah setelah dia tinggal bersama manusia. Bahkan Karshi juga yakin banget kalau manusia dan elf bisa hidup berdampingan dan damai. Namun kayaknya Aryane tetap nggak percaya sama omongan Karshi itu. Loh, emangnya kamu belum dengar soal kota Landbird ya? Tanya Karshi. Belum? Emangnya ada apa? Jawab Aryane. Kemarin aku baru dapat kabar kalau penguasa Landbird menikah dengan elf, kata Karshi. Saat itu juga Aryane langsung kaget dan mikir kalau elf itu udah diancam dan dipaksa menikah sama penguasa Landbird. Tapi Karshi menyangkalnya dan menjelaskan kalau pernikahan mereka itu benar-benar karena cinta. Enggak kok, dia ditolongin saat mau dijual sebagai budak. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan menikah, jawab Karshi. Aryane yang mendengar hal tersebut pun langsung terdiam. Setelah itu, Ark, Aryane, dan Ponta pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah jalan, kayaknya Aryane masih kepikiran dan perkataan Karshi tadi. Hey Ark, apa mungkin manusia dan elf bisa hidup berdampingan? Tanya Aryane. Entahlah. Manusia dan elf punya pemikiran masing-masing.
Tapi sepertinya lama-kelamaan mereka bisa saling memahami. Ya kayak kita gini. Jawab Ark. Kamu tuh gak kayak manusia jadi gak dihitung ya. Jawab Aryani malu-malu. Yuh. Tambah Ponta. Cie, Aryani salting nih. Wah, ntar lama-lama kamu bisa beneran jatuh cinta loh sama si Ark. Terus, di tempat lain kita diperlihatkan utusan Kaisar Domitianus yang lagi menemui seseorang. Dan ternyata dia adalah Fumba, orang yang disebut-sebut oleh Kaisar Domitianus kemarin. Akhir-akhir ini banyak orang hilang di kota. Itu pasti perbuatanmu kan? Kurasa itu terlalu berlebihan, kata utusan tersebut. Pakan mereka tuh cuma penjahat dan budak loh. Lagian, kan kalian sendiri yang minta bantuanku. Jawab Fumba sambil ketawa jahat. Baiklah, terus gimana soal rencana menjatuhkan negara? Tanya utusan tersebut. Lalu Fumba pun langsung mengajaknya untuk melihat sesuatu. Sesampainya di sana, tampaklah sebuah lubang yang sangat besar. Dan di dalam lubang tersebut sepertinya ada monster yang sangat mengerikan. Tanpa pikir panjang, Fumba pun langsung melempar salah satu ceweknya ke dalam lubang tersebut. Saat itu juga, monster yang ada di dalam sana langsung menggila dan memangsa cewek itu dengan lahap. Fumba pun tersenyum puas. Lalu tampaklah cincin hitam yang menempel pada monster tersebut. Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsu Kishisama episode ke-10. Wah, kira-kira apa ya rencana mereka yang sebenarnya? Penasaran kan? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.